Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam kuliah uh, imunologi dan bioteknologi. Jadi dalam video kali ini saya ingin menggabungkan sekaligus ya. Jadi kelas imunologi sekaligus dengan sekaligus dengan kelas bioteknologi. Uh, untuk kelas imunologi hari ini kita akan membahas tentang antibodi. Nah, lalu hubungannya apa dengan kelas bioteknologi? Karena dalam kelas bioteknologi kita akan membahas tentang antibodi monoklonal. Ya, jadi dengan memahami apa itu antibodi, apa itu antigen, apa itu ikatan antigen antibodi dan lain sebagainya, maka nanti ketika kita akan berbicara tentang teknologi antibodi monoklonal, teman-teman akan mudah untuk memahami, kurang lebih seperti itu. Jadi bagi yang mengikuti kelas imunologi yakni angkatan 2018 dan yang mengikuti kuliah bioteknologi adalah angkatan 2017. Jadi saya rangkum dalam satu video sekaligus. Baik, langsung saja kita akan mulai tentang apa itu antibodi. Kalau kita kemarin sudah banyak membahas sudah banyak belajar bagaimana respon imun spesifik maupun non spesifik. Ketika kita sudah beranjak ke pembahasan sistem imun spesifik, maka kemarin kan banyak sekali kita temui antibodi ya. Antibodi itu apa? Bahwasanya antibodi ini adalah suatu protein yang disekresikan oleh sel plasma. Protein yang disekresikan oleh sel plasma, yakni sel plasma itu sendiri adalah hasil diferensiasi dari sel B. Jadi ini adalah sel B naif ya. Bisa kita bilang naif karena dia belum terdiferensiasi menjadi spesifik. Dia berada banyak di bone marrow dan juga sirkulasi darah. Nah, ketika sel B ini berdiferensiasi, dia akan menuju ke jaringan membentuk sel plasma maksudnya, atau plasma sel. Nah, sel plasma ini yang memiliki kemampuan memproduksi antibodi. Kemudian ciri spesifik dari suatu antibodi adalah dia merupakan molekul biologis yang memiliki aktivitas ya, sehingga aktivitas biologik yang sifatnya spesifik. Spesifik terhadap apa? Terhadap antigen tertentu. Jadi antigen itu sangat banyak ditemui pada bagian-bagian dari mikroorganisme. Nah, setiap antigen itu mampu dikenali oleh satu jenis antibodi saja. Bentuk oleh sel plasma berasal dari proliferasi sel B ya. Kemudian antibodi yang terbentuk secara spesifik akan mengikat antigen baru lainnya yang sejenis ya, sejenis ini yang disebut dengan spesifik. Nah, kurang lebih gambar ilustrasi dari antibodi adalah seperti ini ya. Bentuknya ya, kenapa itu dari awal saya membuat ilustrasi antibodi itu saya selalu bikin seperti huruf Y, seperti ini. Antibodi terdiri dari dua jenis polipeptida atau rantai asam amino yang kita sebut dengan protein. Yang satu kita sebut dengan yang panjang ini ya, kita sebut dengan heavy chain atau rantai berat karena bentuknya yang panjang. Kemudian yang kecil ini kita sebut dengan light chain atau rantai ringan karena jumlah asam amino penyusunnya juga sedikit. Nah, dua jenis polipeptida ini kemudian bergabung dengan dua jenis yang sama membentuk suatu makromolekul antibodi. Nah, saya ingin menjelaskannya di slide saya yang satunya. Ini saya buatkan kurang lebih suatu gambaran dari
molekul antibodi. Jadi untuk memudahkan kita dalam memahami struktur biokimia dari antibodi. Nah, ini tadi saya sebut bagian dari heavy chain yang warna biru nih ya, yang saya beri lingkup warna biru. Kemudian yang warna merah ini adalah light chain, atau kita singkat saja L, satunya H. Nah, pada heavy chain ada bagian ujungnya warnanya biru muda ini dua buah ini kita sebut dengan variable region atau bagian yang variabel. Sedangkan yang warna hijau kita sebut dengan constant region atau bagian yang konstan. Maksudnya apa? Bahwasanya setiap molekul antibodi yang dihasilkan oleh tubuh memiliki regional yang konstan, di mana setiap antibodi yang dihasilkan strukturnya sama. Jadi bagian ini konstan, tidak berubah-ubah antara antibodi satu dengan antibodi yang lain. Sedangkan yang bagian atas ini yang berwarna biru muda, dia berbeda-beda antara antibodi satu dengan antibodi yang lain, tergantung dari antigen yang dia kenali. Sehingga setiap antigen berkaitan dengan bagian dari variabel region, yang itu menunjukkan bahwasanya setiap variabel region ini harus memiliki struktur biokimia yang khas, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setiap rantai ini jadi antibodi ini tersusun dari 12 domain 12 domain protein ya, yang masing-masing dihubungkan ya ini dengan ikatan disulfida pada residu asam amino sistein. 12 domain ini ya ini terdiri dari ya ini saya berikan tanda masing-masing ya. Ini VL artinya adalah variable region, rantai like atau rantai ringan. Kemudian ada juga CL atau constanta region dengan pada rantai ringan. Begitu juga seterusnya, VH variable high, variable low, variable like, constant like. Kemudian yang constant high ini diberi penomoran mulai dari ujung yang terdekat dengan variabel region ya CH1, CH2, CH3 dan seterusnya. Ada juga ilmuwan yang memberi penamaan sesuai dengan hasil dari pencernaan. Nah, ini dia pencernaan papain. Nah, ketika suatu antibodi ini berdasarkan hasil pengujian laboratorium, ketika suatu molekul antibodi direaksikan dengan papain ini adalah suatu protease atau enzim yang dapat memecah protein. Antibodi kan protein ya, dipecah dengan papain. Protease ini, papain ini awalnya ditemukan di pepaya ya. Jadi pepaya memiliki suatu enzim protease yang disebut dengan papain. Nah, ketika suatu molekul antibodi direaksikan dengan papain, maka yang terjadi adalah pemisahan domain-domain antibodi tersebut. Pertama yang terjadi adalah putus ya, di daerah sini dan juga di sebelah sini. Nah, hasil pencernaan papain ini terpisah menjadi 3 produk. Pertama adalah bagian constant region yang paling bawah, kita sebut dengan FC atau fragment konstan. Nah, kemudian terpisah juga menjadi 2 jenis FAB atau fragment of antigen binding. Jadi ada fragmen-fragmen di mana antigen menempel, ya nempel di sini atau nempel di sini. Sehingga hasil pencernaan molekul satu molekul antibodi ini
menjadi satu fragmen konstan dan dua fragmen antigen binding. Jadi kalau ketika nanti ada istilah FC region atau FAB, kita sudah memiliki gambaran. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, nama lain dari antibodi adalah imunoglobulin. Tadi sudah kita jelaskan ya, dua rantai berat, dua rantai ringan dihubungkan dengan ikatan disulfida. Nah, ada FAB, ada FC. Nah, yang menarik dari suatu antibodi adalah pada variabel regionnya, tempat di mana antigen akan menempel. Nah, setiap antibodi spesifik terhadap antigennya. Kalau misalkan kita ilustrasikan bisa seperti ini. Bagian variabel region dari antibodi memiliki suatu rongga yang dia hanya sesuai apabila ditempati oleh antigen yang tertentu. Kalau bentuknya silinder seperti ini kurang lebih ya, maka tempatnya juga berbentuk silinder dan lain sebagainya. Nah, antibodi atau imunoglobulin ini sejauh ini yang sudah ditemukan oleh ilmuwan terdiri dari 5 jenis atau 5 macam. Yang pertama adalah yang paling sering kita temui adalah imunoglobulin G, kemudian imunoglobulin M, selanjutnya imunoglobulin D, A, dan E. Nah, dari struktur imunoglobulin bisa kita lihat imunoglobulin G bentuknya seperti yang tadi kita pelajari, imunoglobulin E juga sama, imunoglobulin D juga sama. Nah, yang menarik adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin A. Nanti kita akan pelajari imunoglobulin M ini terkait dengan infeksi akut. Artinya apa? Dimana kita baru pertama kali terserang oleh suatu mikroorganisme patogen yang sebelumnya belum dikenali oleh sistem imun tubuh kita, maka yang muncul pertama kali adalah imunoglobulin M. Istimewanya dari si imunoglobulin M ini adalah dia bentuknya pentamer atau terdiri dari 5 molekul imunoglobulin yang tertambat jadi satu. 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa bayangkan efektivitasnya dalam mengikat antigen. Kemudian imunoglobulin A juga bentuknya bisa ada yang monomer, ada yang membentuk dimer, bahkan ada juga yang membentuk trimer. Nah, imunoglobulin A ini terdapat banyak pada mukosa. Ada di mukosa mata, mukosa lambung, mulut, dan tempat-tempat lainnya. Oleh sebab itu IgA ini juga biasa disebut dengan imunoglobulin secretory. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Saya coba bahas secara singkat saja ya. Imunoglobulin M jumlahnya dalam serum terbanyak nomor 2 ya, setelah imunoglobulin G. Karena apa? Dia pertama kali dibentuk ketika terjadi infeksi oleh agen infektor yang baru. Nah, ketika sudah diinfeksi yang kedua kalinya, suatu mikroorganisme menginfeksi yang kedua kalinya, maka jumlahnya otomatis akan menurun, tidak sebanyak ketika terjadi infeksi yang pertama. Strukturnya pentamer, berat molekulnya sekitar 900.000 Dalton, bisa mengikat maksimum 10 antigen sekaligus. Bisa kita lihat tadi memiliki 10 variabel region. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya.
IgM ini juga disebut kenapa M ya? Kenapa nggak dimulai dari A, atau karena dia kan menginfeksi lebih dahulu. Ini salah satu penamaannya karena dia merupakan suatu makroglobulin. Karena bentuknya besar ya, sehingga disebut dengan makroglobulin, yakni 5 kali lebih besar daripada imunoglobulin G. Kemudian yang kedua adalah imunoglobulin G, merupakan antibodi yang jumlahnya paling banyak terdapat pada serum, konsentrasi tertinggi di dalam serum. Nah, imunoglobulin G ini berperan penting pada mekanisme pertahanan tubuh ketika terjadi infeksi. Dia memiliki kemampuan keluar masuk pembuluh darah. Nah, jumlahnya bisa kita bayangkan ya, berkisar 70-75% dari total imunoglobulin yang ada dalam tubuh kita. Merupakan suatu protein monomer ya, tadi cuma satu seperti ini ya bentuknya. Kemudian dapat mengaktifkan komplement sama dengan imunoglobulin M. Nah, juga terdiri dari 4 subkelas imunoglobulin. Ada IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Apa itu satu persatunya tidak akan kita jelaskan lebih mendetil. Namun barangkali ini tabel ini akan memberikan gambaran kita apa perbedaan antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A ini memiliki keistimewaan dia terdapat pada kelenjar-kelenjar sekretori. Contohnya adalah air mata, keringat, ada juga cairan pleura ya di paru-paru, kemudian saluran-saluran pencernaan, urin, dan kelenjar susu. Tugas imunoglobulin A ini adalah untuk menjaga agar kelenjar-kelenjar tersebut terhindar dari adanya invasi antigen dari suatu mikroorganisme. Jadi termasuk juga dalam, bisa disebutkan juga imunoglobulin A ini berperan penting pada proses non-spesifik immunity atau innate immunity ya. Dia mampu mengaglutinasi partikulat antigen. Maksudnya apa? Aglutinasi adalah kemampuan dia untuk melingkupi antigen tersebut sehingga terpresipitasi. Dia tidak sampai mampu berpindah-pindah ke jaringan yang lainnya mengikuti sirkulasi, tetapi dia akan terendapkan di tempat dia ditemukan oleh imunoglobulin A. Dia juga mampu menetralisir virus, terutama yang menginfeksi pada bagian kelenjar sekretori. Nah, imunoglobulin A dia mampu membentuk dimer maupun trimer seperti ini. Selanjutnya yang keempat adalah imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini tidak terlalu banyak dalam serum dan berperan penting pada reaksi alergi atau hipersensitivitas tipe 1. Selain itu, imunoglobulin E juga penting apabila terjadi infeksi oleh parasit cacing. Jadi kemampuan imunoglobulin E ini, kalau misalkan kita kemarin berbicara tentang imunitas non-spesifik, maka kita mempelajari juga tentang sel mas dan basofil. Sel mas ini kita tahu bahwasanya dia berperan dalam membunuh infeksi akibat parasit. Contohnya adalah cacing. Nah, ketika terjadi itu, maka imunoglobulin ini berfungsi untuk membantu aktivasi sel mas untuk mengeluarkan zat-zat racun yang berfungsi untuk membunuh parasit tersebut. Kalau misalnya kita bisa gambarkan, sel mas kan seperti ini ya, dia mengandung banyak sekali granul-granul yang berisi senyawa-senyawa
enzim enzim lisis ya, ada granzim dan juga peroxide, dimana ketika sel-sel ini pecah, granul-granul ini pecah, maka akan menghasilkan enzim-enzim proteolitik toksin terhadap parasit. Nah, salah satu peran dari imunoglobulin E adalah mengaktifasi sel mas ini. Kemudian yang terakhir ada imunoglobulin D. Ini jarang kita temui di sirkulasi karena terdapat pada permukaan limfosit B. Fungsinya kebanyakan sebagai reseptor, membantu limfosit B untuk mengenali antigen. Jadi kalau misalnya kita gambarkan limfosit B seperti ini ya, di permukaannya kan banyak antibodi-antibodi. Nah, ini kebanyakan adalah imunoglobulin D. Nah, ketika kita berbicara tentang antibodi, maka kita juga harus tahu apa yang disebut dengan valensi dan juga aviditas. Dan satu lagi adalah afinitas. Terus di sini satu afinitas, aviditas, dan yang ketiga adalah valensi. Nah, pertama adalah valensi. Valensi yang dimaksud adalah suatu antibodi itu mampu mengikat satu antigen sekaligus atau lebih. Ya, jadi ada antigen yang valensinya disebut dengan monovalen, yakni ketika variable region atau FAB dari antibodi tersebut hanya bisa digunakan untuk mengikat satu jenis antigen saja. Nah, ketika dia mampu menggunakan kedua FAB-nya untuk mengikat sekaligus, disebut dengan bivalen. Nah, sedangkan kalau kita tahu imunoglobulin M ini mampu mengikat sampai 10 jenis antigen secara bersamaan, maka bisa diistilahkan polivalen. Jadi ada antibodi yang valensinya 1, ada antibodi yang valensinya 2, dan juga ada antibodi yang polivalen. Kemudian yang kedua adalah aviditas. Sebelum aviditas saya ingin menjelaskan dulu tentang afinitas. Afinitas adalah kemampuan suatu antibodi dalam mengikat antigen. Maksudnya apa? Nah, ketika terjadi ikatan antigen antibodi seperti ini, maka afinitas dari suatu antibodi itu adalah kemampuan ikatannya atau energi ikatannya. Apabila energi ikatan antigen antibodi ini tinggi, maka antibodi ini akan susah untuk terlepas kembali. Istilahnya dia mampu mengikat dengan kuat. Itu yang disebut dengan afinitas. Lalu apabila afinitasnya rendah, maka kemungkinan dia untuk menempel di antigen tersebut menjadi rendah, gampang lepas, atau apabila ada antibodi yang lain hanya lewat dengan antigen tersebut, tidak langsung menempel secara kuat atau tidak langsung tertambat. Nah, antibodi yang baik adalah yang memiliki afinitas yang tinggi. Lalu aviditas itu apa? Nah, aviditas adalah nilai total antara afinitas atau total ikatan antibodi dengan valensinya. Jadi otomatis apabila valensi tinggi,
afinitas tinggi, maka aviditas autoantibody juga akan tinggi. Dan bisa dibilang aviditasnya adalah total ya, jumlah antara afinitas suatu antibody ditambah dengan jumlah valensinya. Nah, kalau misalkan tadi ya afinitasnya sekian, maka aviditas adalah jumlah antara afinitas yang di sini dengan afinitas yang di sini ditotal. Nah, ini akan lebih tinggi aviditasnya daripada suatu antibody yang hanya mengikat pada satu antigen saja, seperti ini. Ini aviditasnya pun akan lebih rendah, dan akan lebih tinggi lagi apabila aviditasnya ya lebih tinggi lagi apabila antibodinya seperti ini, immunoglobulin M. Ada 1, 2, 3, 4 afinitas, ada 4 valensi dengan jumlah afinitas tertentu, sehingga dikalikan saja akan ketemu jumlah aviditasnya. Ini adalah keempat tugas dari antibodi. Nah, setelah kita tahu bagaimana struktur antibodi, maka perlu juga kita ketahui pembentukan antibodinya. Ini terkait dengan nanti ketika kita akan mempelajari tentang infeksi, agen-agen infeksi ya, hubungan antara imunitas dengan infeksi. Nah, timelinenya adalah seperti ini. Ketika antigen pertama kali masuk ke dalam tubuh, maka yang bergerak sebagai pasukan garda terdepan adalah immunoglobulin M. Dia akan muncul terlebih dahulu, dan kadarnya akan mencapai puncak pada 7 hari. Setelah 6-7 hari terpapar antigen, maka baru immunoglobulin G akan muncul. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat dari bagian ini. Hari ke-0 adalah hari pertama kali antigen masuk ya. Lalu ketika pertama kali antigen masuk, antara hari ke-1 sampai dengan hari ke-7, jumlah immunoglobulin M akan meningkat. Baru kemudian lewat hari ke-7 akan berangsur-angsur menurun. Ini 14 ya. Nah, kemudian baru immunoglobulin G ini kapan akan muncul? Ketika mulai hari ke-7. Hari ke-7 dia akan mulai meningkat jumlahnya. Baru sekitar hari ke-14 akan mulai menurun. Indikasinya apa? Hari ke-14 ini seharusnya antigen sudah bisa dihambat. Artinya apa? Ketika antigen sudah berkurang jumlahnya dalam tubuh, maka sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, ada mekanisme kontrol oleh sel T regulatory bagaimana agar ekspresi immunoglobulin ini dapat ditekan. Jadi ketika tadinya diproliferasikan dalam jumlah yang tinggi, maka di sini untuk kepentingan homeostasis supaya seimbang harus dikembalikan ke jumlah yang semula agar tidak terjadi reaksi hipersensitivitas. Baru ketika berjalannya waktu, suatu saat antigen yang sama menyerang host kembali, misalkan mulai dari sini ya. Ini adalah second invasion. Second invasion. Maka reaksi yang kedua ini, immunoglobulin M tidak akan diproduksi sebesar yang pertama, bahkan hanya diproduksi separuhnya. Respon immunoglobulin M-nya hanya separuh, sedangkan yang berperan penting adalah immunoglobulin G, di mana jumlahnya akan diekspresikan 2 kali lipatnya dari infeksi yang pertama. Nah, inilah skema kekebalan tubuh kita. Kenapa banyak
orang yang bilang ketika sudah mampu melewati infeksi yang pertama, biasanya ketika orang akan terinfeksi yang kedua akan lebih kebal, lebih kuat. Karena yang terjadi adalah seperti ini. Pun sama dengan kasus COVID-19 adalah di mana apabila kita mampu bertahan ketika terjadi infeksi ya. Apabila kita mampu bertahan dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-14, maka insya Allah akan dipastikan apabila tubuh kita terinfeksi kembali, respon tubuh kita akan memberikan perlawanan yang 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan respon yang pertama. Jadi fase akutnya ini 14 hari. Terutama adalah 7 hari awal, di mana imunoglobulin belum dibentuk. Maka biasanya selama 7 hari awal ini yang berperan penting adalah innate immune system. Nah, biasanya innate immune system ini efek sampingnya akan banyak, termasuk inflamasi, demam ya kan, dengan adanya aktivasi makrofag, kemudian aktivasi sel mas, ya banyak sekali modulator inflamasi di situ. Maka biasanya kondisi tubuh seseorang akan menurun ketika inflamasi ini tidak dapat ditangani. Jadi semakin memburuknya bukan hanya karena infeksinya, namun juga diperburuk dengan reaksi inflamasinya. Nah, ketika dia mampu melewati hari ke-7, diasumsikan imunoglobulin G ini harusnya akan meningkat, kecuali pada kasus-kasus di mana infeksi berkaitan dengan penurunan antibodi atau penurunan imunoglobulin, atau bahkan penurunan sel-sel penghasil antibodinya. Salah satunya adalah infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus, di mana yang diserang adalah sel T CD8, sehingga respon pembentukan antigen imunoglobulin yang kita inginkan tidak terjadi. Seperti itu. Ya, sekarang kita beralih ke slide yang kedua tentang antibodi monoklonal. Nah, bagi teman-teman yang angkatan 2018 bisa juga dijadikan suatu referensi bahwasanya dengan ditemukannya teknologi tentang memanfaatkan antibodi, jadi kita sebagai seorang farmasis juga sangat terbantu terutama dalam hal ini yang paling banyak dimanfaatkan adalah pembuatan terapi terhadap kanker, dimana kita tahu bahwasanya kanker itu diakibatkan oleh pertumbuhan sel yang secara tidak normal. Nah, pertumbuhan sel yang tidak normal ini dia memiliki properti yang hampir sama dengan sel yang normal, sehingga yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa membunuh sel yang tidak normal tanpa harus melukai sel yang normal. Dengan cara apa? Salah satunya adalah teknologi yang kita sebut dengan antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini dibuat menggunakan teknologi yang kita sebut dengan hibridoma. Ya, baik. Jadi, apa yang dimaksud dengan teknologi hibridoma? Di sini coba kita cermati kata per kata dari slide ini. Pertama adalah the antibody producing B cells are later isolated from the spleen of the animal. Jadi yang pertama adalah saya punya tikus nih. Saya vaksinasi sehingga dia mampu memproduksi limfosit B. Maka kemudian limfosit B pada tikus ini saya ambil. Ini adalah limfosit B. Lalu kemudian yang akan saya lakukan adalah fusi atau menggabungkan antara sel limfosit B ini
dengan suatu sel yang disebut dengan mieloma. Nah, mieloma adalah awalnya mieloma ini adalah cancer cell, di mana kita tahu bahwasanya sel kanker itu akan membelah terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Nah, sel yang seperti itu merugikan apabila ada dalam tubuh, tetapi ternyata sel ini dapat kita manfaatkan dalam teknologi hibridoma ini. Nah, ketika mieloma dan sel B dari tikus ini disatukan, maka saya akan bisa menghasilkan suatu sel yang memiliki karakteristik dari masing-masing, yakni dia dapat dikembangbiakkan dengan sangat cepat, jumlahnya dapat berlipat ganda karena dia merupakan turunan dari sel mieloma yang notabene adalah sel kanker. Namun dia juga mampu menghasilkan antibodi yang kita inginkan sesuai dengan induk selnya, yakni limfosit B. Nah, artinya apa? Kita bisa membuat antibodi yang kita inginkan dari teknologi hibridoma. Nah, ini adalah ilustrasi yang saya buat. Jadi kita melakukan hibridoma, penyatuan antara sel B, atau lebih spesifiknya lagi adalah plasma sel, yang mampu memproduksi antibodi dengan sel mieloma. Nah, hasil penyatuannya, mohon maaf, nanti akan dihasilkan suatu antibodi monoklon. Apa artinya monoklonal antibody? Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, fungsi atau kegunaan dari antibodi monoklonal ini ada banyak dalam bidang farmasi ya. Ada yang utama adalah sebagai treatment dalam penyakit kanker, kemudian deteksi molekul-molekul biokimia, kemudian netralisasi menggunakan toksin, serta yang paling banyak juga digunakan adalah pada transplantasi organ. Jadi dia bisa mencegah organ rejection atau penolakan pada proses transplantasi. Ini tadi sudah kita bahas apa itu antibody ya. Nah, yang tadi belum kita bahas adalah apa itu epitope, paratope, serta apa itu monoklonal antibody. Jadi yang disebut dengan epitope itu adalah bagian dari antigen yang dapat dikenali oleh antibody. Jadi ya, Pak, bukannya tadi antibody mampu mengenali antigen. Ini kenapa ada epitope? Apa bedanya epitope dengan antigen? Jadi untuk memudahkan itu, saya mencoba membuat suatu ilustrasi. Apabila ini adalah cell wall atau dinding sel dari bakteri ya. Nah, setiap bakteri itu mempunyai antigen-antigen yang menjadi penanda oleh sistem imun kita. Kita bisa ilustrasikan antigen yang dia miliki, ada contohnya polisakarida A, protein A ini juga bisa menjadi suatu antigen, polisakarida B ini juga bisa menjadi suatu antigen, atau bahkan glikoprotein B. Ada molekul glukosa, juga ada molekul proteinnya. Lalu yang disebut dengan epitope adalah lebih kecil lagi, dia lebih spesifik. Jadi contohnya ini saya gambarkan, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang hijau, ada yang merah. Nah,
Nah, jadi epitop adalah bagian dari antigen. Ya, kalau misalkan antigen ini adalah polisakarida A, maka polisakarida A ini memiliki epitop warna biru seperti ini, yang dia bisa dikenali oleh molekul antibodi. Sedangkan paratop itu adalah bagian dari antibodinya yang dapat mengenali epitop. Mudahnya adalah seperti ini. Kalau misalkan ini adalah epitop, maka saya bisa gambarkan antibodi kurang lebih seperti ini. Yang mengenali epitop tersebut. Nah, kalau biru ini adalah epitop, maka yang saya arsir merah ini adalah paratop. Jadi bisa dipahami ya, epitop ada pada antigen, paratop ada pada antibodi. Nah, yang namanya monoklonal antibody, maka dia hanya spesifik mengikat satu epitop saja. Nah, berbicara tentang epitop, jenis-jenisnya ini ada 4 jenis. Satu adalah epitop yang unideterminan univalen. Yang kedua adalah epitop yang multideterminan univalen. Yang ketiga adalah epitop yang unideterminan multivalen, dan yang keempat adalah epitop yang multideterminan multivalen. Apabila susah untuk menghafalkannya, saya coba berikan penjelasan. Yang disebut dengan epitop unideterminan univalen adalah dia suatu antigen, maaf saya ralat, ada 4 jenis antigen ya, 4 jenis antigen, 1, 2, 3, 4. Nah, antigen yang pertama dia adalah unideterminan univalen. Maksudnya apa? Dia memiliki epitop satu buah saja, valensinya hanya satu ya, dan satu jenis saja. Unideterminan univalen. Kata kuncinya adalah determinan itu jenisnya, valensi atau valen itu adalah jumlahnya. Nah, kalau misalkan satu antigen ya, misalkan satu antigen punya satu jenis dan satu buah, kita bisa sebut unideterminan univalen. Nah, kalau misalkan contohnya seperti protein A ini, dia punya satu jenis antigen. Ada 3 jenis antigen yang masing-masing terdapat satu buah. Ini bisa kita sebut sebagai multideterminan ya, karena ada 3 jenis, dan univalen karena masing-masing hanya ada satu epitop untuk masing-masing jenisnya. Kemudian ada juga antigen, contohnya misalkan saya gambarkan di sini adalah polisakarida B. Dia hanya memiliki satu jenis epitop warna biru ini, tetapi ada 3 buah, maka valensinya ada 3. Kita sebut sebagai multivalen, namun unideterminan. Sedangkan yang keempat ini yang biasanya memiliki banyak epitop dengan banyak jenis, dan setiap jenis memiliki lebih dari satu valensi, maka kita sebut antigennya adalah antigen multideterminan multivalen. Nah, sekarang kita pelajari lagi apa itu tentang antibodi monoklonal. Nah, skemanya yang saya temukan adalah seperti ini. Ini akan lebih mudah untuk kita memahami. Pertama, kita harus tahu tujuan kita ya. Tujuan kita adalah menghasilkan antibodi monoklonal. Ini tujuan akhir. Artinya apa? Antibodi ini harus spesifik.
terhadap antigen tertentu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita suntikan saja antigen yang kita inginkan ini kepada hewan uji, dalam hal ini adalah tikus. Proses ini disebut dengan imunisasi. Sehingga apa? Si tikus ini akan merespon antigen yang kita berikan dengan menghasilkan antibodi terhadap antigen tersebut. Nah, seperti kita tahu, antibodi tersebut dihasilkan oleh sel B. Maka kita harus mengisolasi sel B dari tikus ini. Sel B banyak terdapat pada organ spleen, atau bahasa Indonesianya adalah limpa, sehingga kita dapatkan sel B, lalu kita gabungkan dengan sel mieloma yang sudah kita kembangkan, sel cancer. Nah, kata kunci dari kedua ini adalah sel B maupun sel mieloma ini pada dasarnya adalah sama-sama plasma sel. Namun yang membedakan adalah plasma sel B ini apabila proses imunisasinya sudah selesai, dia akan apoptosis, mati dengan sendirinya agar tidak terjadi reaksi hipersensitivitas. Namun pada pasien kanker dengan mieloma, plasma sel ini meskipun sudah tidak ada infeksi, dia tetap berproliferasi tanpa bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu ketika kita fusi, maka kita akan mendapatkan sel yang mampu berproliferasi dengan cepat, namun mampu menghasilkan antibodi-antibodi yang kita inginkan. Nah, kemudian karena ini gambarnya di sini kan antibodinya masih warna-warni nih. Jadi untuk antigen yang kita berikan ke tikus ini, ketika sel B kita isolasi kan belum semuanya isolasi yang kita inginkan adalah yang dihasilkan adalah sel B penghasil antibodi terhadap antigen yang kita inginkan. Karena pada dasarnya pada sel B, pada spleen tikus ini masih bermacam-macam sel B. Nah, yang kita inginkan misalkan di sini adalah warna pink. Nah, maka kita harus pisahkan terlebih dahulu. Pertama yang harus kita pisahkan adalah mana sel yang berhasil berfusi, mana sel yang tidak. Jadi dalam proses fusi ini ada yang berhasil dan tidak. Nah, seleksinya menggunakan media HAT. HAT apa nanti kita akan jelaskan. Nah, HAT ini adalah media selektif terhadap sel hibridoma atau sel hasil gabungan. Kemudian kita masukkan ke dalam sumuran seperti ini ya, satu persatu. Kita harus tahu mana sel hibridoma yang menghasilkan antibodi yang kita inginkan. Caranya dengan apa? Kita reaksikan dengan antigen yang spesifik, kemudian diberi detektor. Maka baru ketahuan, oh nyata yang positif ini, yang positif ini. Maka ini adalah kita asumsikan ini adalah sel sumuran yang berisi hibridoma penghasil monoklonal antibody. Kemudian kita sudah tahu, kita perbanyak sel yang kita inginkan tersebut. Kita tanam, kita kultur dengan media yang sesuai. Kemudian kita bisa panen antibodi monoklonalnya. Ini gambaran yang lain ya. Nah, kalau di sini ada di bagian akhir ketika diperbanyak ada dua cara. Satu, diperbanyak secara in vitro, ditaruh di dalam media yang di suatu cawan Petri, atau bisa juga kita suntikan ke dalam rongga peritoneal tikus. Dimana ini adalah tempat yang sesuai untuk
kebanyakan hibridoma. Nah, ini gambaran laboratoriumnya kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi kita suntikan dulu antigennya. Misalkan ini adalah bisa ular. Bisa ular itu kita preparasi dulu, kemudian selanjutnya ini kita murnikan supaya kita dapat antigen yang kita inginkan. Kemudian antigen tersebut kita suntikan ke mencit ya, mencit biopsi. Kemudian kita ambil limpanya, organ limpanya. Kemudian kita fusi dengan sel mieloma NS1. Maka akan kita hasilkan campuran antara sel mieloma dengan sel B yang mengandung antibodi. Maka kita harus memisahkan mana hasil yang mampu menjadi hibridoma. Kita pindahkan ke dalam sumuran 48 well, plat sumuran 48, kemudian ditumbuhkan dalam HAT media. HAT media tadi adalah media yang spesifik terhadap hibridoma, sehingga yang mampu hidup adalah hibridoma, sedangkan yang tidak berhasil fusi akan tidak bisa hidup di HAT media. Nah, selanjutnya kita cek mana sel B atau mana hibridoma yang mampu menghasilkan antigen yang kita inginkan, dalam hal ini adalah bisa ular. Maka di sini nih gambarannya adalah sumuran yang ada pada plat 48 well. Jadi caranya adalah di dalam sumuran kita beri dulu antigennya. Ini adalah antigen atau bisa ularnya. Kita tambahkan, kita reaksikan ya, dengan antibodi atau hibridoma yang tadi kita asumsikan sudah mengandung antibodi yang kita inginkan. Apabila antibodi tersebut sesuai, hibridoma kita benar, mampu memproduksi antibodi ini, maka dia akan menempel pada antigen yang kita inginkan. Terjadi reaksi antigen antibodi. Ini adalah antibodi, ini adalah antigen. Selanjutnya kita deteksi menggunakan detektor yang khusus. Nah, ketika yang mana detektor ini juga merupakan suatu molekul antibodi, kita bisa sebut antibodi sekunder, yang mampu menempel pada FC atau konstan region, fragmen konstan dari antibodi yang kita inginkan. Ketika dia akan menempel, dia akan menghasilkan sinyal yang bisa kita baca pada detektor. Nah, ya, hal ini menunjukkan atau misalkan bisa menunjukkan sinyal yang mampu terjadi perubahan warna. Nah, maka kita tahu bahwasanya antibodi kita, hibridoma yang berhasil kita seleksi mampu menghasilkan antibodi monoklonal. Kemudian ini bisa ditumbuhkan secara in vitro maupun secara in vivo. Nah, fungsinya apa antibodi monoklonal itu? Dalam hal ini ada banyak disebutkan. Satu, immunosynthesization, ada juga diagnosa, juga terapi infeksi, transplantasi. Nah, dalam bidang farmasi contohnya adalah untuk terapi penyakit autoimun maupun kanker. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini adalah manfaatnya dulu. Manfaat dari antibodi monoklonal. Pertama adalah radioimmunoassay atau RIA. Radioimmunoassay ini bekerja kurang lebih seperti ini. Ini adalah suatu prosedur untuk
untuk mendeteksi senyawa biokimia tubuh yang jumlahnya sangat kecil. Kenapa radioimmunoassay? Karena dalam RIA ini akan memanfaatkan unsur-unsur radioaktif. Saya jelaskan secara singkat saja ya, bahwa radioimmunoassay ini kurang lebih caranya seperti ini, menggunakan antibodi monoklonal yang sudah dilabeli dengan suatu antigen yang ditambah dengan radioaktif. Nah, ketika nanti misalkan dicampurkan dengan sampel, dalam hal ini adalah warna merah ini, maka sampelnya akan menggantikan ikatan antigen yang tadi dilabel lebih radioaktif. Nah, sehingga kita bisa deteksi berapa jumlah sampel yang ada dalam sini. Biasanya ini dapat kita gunakan tentu saja deteksinya dengan menggunakan juga antibodi monoklonal khusus yang dia mampu menghasilkan sinyal, ditangkap dalam bentuk sinyal radioaktif. Nah, biasanya ini dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi atau level dari insulin misalkan, dimana di insulin ada juga asam amino yang mengandung unsur iodin. Nah, unsur iodin inilah yang nantinya akan direaksikan dengan antibodi monoklonal yang sudah diberi atau ditambat dengan iodin radioaktif. Kemudian yang kedua, penggunaan antibodi monoklonal bisa juga digunakan untuk ELISA atau enzyme link immunosorbent assay. Nah, barangkali teman-teman tidak asing dengan istilah ELISA reader ya, kurang lebih itu alat untuk membaca hasil ELISA. Nah, ELISA ini bisa dilakukan dua cara, ada yang direct, ada yang indirect. Kalau direct lebih mudah kita memahaminya, misalkan kita punya antigen yang sudah ditaruh di plate, kemudian kita beri kita ingin mengetahui apakah di plate tersebut ada antigen yang kita inginkan, maka kita bisa deteksi dengan menggunakan antibodi monoklonal yang warna biru ini yang sudah diberi yang sudah dikonjugasi ya istilahnya dengan gugus kromofor, yang mana ketika dia menempel pada terjadi interaksi antigen antibodi, dia akan menghasilkan sinyal berbahan warna. Nah, ini bisa digunakan untuk deteksi berbagai macam sinyal-sinyal biokimia. Tadi ELISA direct, ini ELISA indirect. Hampir sama dengan ELISA direct, hanya saja dalam ELISA indirect atau tidak langsung dibutuhkan dua jenis antibodi monoklonal. Satunya nempel dulu ke antigen, kemudian diikuti dengan penempelan antibodi terhadap bagian dari antibodi satunya. Jadi ini kan FAB, ini FC. Jadi FAB ini bisa menempel ke FC antibodi yang lainnya, tergantung antibodi monoklonal yang kita buat. Yang keempat, juga bisa dalam terapi obat ya, yakni dengan cara menggabungkan molekul antibodi monoklonal dengan suatu toksin. Nah, biasanya ini adalah prinsip yang kita gunakan pada pengobatan kanker, di mana toksin ini adalah obat ya yang digunakan untuk membunuh sel kanker. Jadi kan dalam proses misalkan ini adalah sel kanker ya, kemudian ini adalah sel normal. Nah, pada sel kanker dia akan mengekspresikan sejumlah
protein-protein penanda atau antigen-antigen penanda yang mana antigen ini tidak diproduksi oleh sel normal. Nah, kelebihan antibodi adalah mampu membedakan sel yang kanker dengan sel yang normal berdasarkan antigen yang diekspresikan tersebut. Maka kelebihan antibodi kan spesifik. Tadi antibodi monoklonal kan sifatnya spesifik. Dia mampu menarget sel ini berikatan di sebelah sini tanpa harus mengikat sel yang lainnya. Sel normal maksud saya. Nah, dengan dia mampu mengikat atau mentarget sel kanker, maka kita bisa tambahkan obat di sini. Obatnya ini biasanya bersifat sitotoksik, di mana ketika dia mampu, masuk ke sini ya, dia mampu dikenali oleh sel kanker, dia diinternalisasi, kemudian memicu apoptosis atau kematian sel. Baik ada yang merusak DNA maupun RNA-nya, ada yang juga menghasilkan toksin-toksin yang bisa menyebabkan terjadinya terhentinya produksi protein sehingga dia tidak mampu membelah diri lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga di pasaran kita sering dengar ya, obat-obatan kanker itu sebutannya belakangnya rata-rata MAP ya, rituximab, trastuzumab, ini yang paling sering kita dengar. Ini berasal dari kata MAB, ini adalah monoklonal antibody. Jadi rata-rata obat-obat kanker itu memanfaatkan teknologi hibridoma pada pembuatan antibody monoklonal. Nah, ini contohnya trastuzumab ya. Kita tahu bentuknya seperti ini. Mana kurang lebih adalah bentuknya suatu antibody. Hampir sama dengan antibody ya. Ada antigen binding site-nya juga. Kemudian ada high chain-nya, heavy chain-nya, ada light chain-nya, ada variable region-nya, ada constant region-nya. Nah, ini semua merupakan suatu produk dari bioteknologi, khususnya adalah teknologi antibodi monoklonal. Ada beberapa jenis agent anti cancer yang saya coba rangkum, mulai dari rituximab, trastuzumab, alemtuzumab, gemtuzumab, yang berisi tentang properti maupun mekanismenya. Nanti bisa dibaca sendiri di materi yang saya bagikan. Ya, demikian teman-teman materi kuliah antibody yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kuliah ini merupakan gabungan ya dari materi imunologi angkatan 2017 dengan materi bioteknologi tentang antibody monoklonal angkatan 2018. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.